Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tolong jangan di skip. Khawatir Anda melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja ini bermanfaat untuk Anda, saudaraku. Kali ini saya akan membahas cara meruqyah jin nasab atau jin waris. Sebenarnya, kalau ada di antara keluarga Anda atau diri Anda mengalami gangguan jin nasab, atau Anda ada jin nasab atau jin warisnya, saran saya sebaiknya harus melibatkan peruqyah syariah yang sudah profesional. Karena bagaimanapun ini sulit untuk kita tangani sendiri. Tapi bukan berarti tidak bisa. Masalahnya tiap orang memiliki kesabaran yang berbeda-beda dan memiliki kekuatan mental, spiritual yang juga berbeda. Inilah yang bisa mempengaruhi ketika kita mau menangani sendiri apabila kita terkena jin nasab atau jin waris. Karena begini teman-teman, jin nasab ini ibaratnya boleh dikatakan kalau kita itu sakit, kena mata kita kena debu. Ya, kurang lebihnya begitu kalau masalah jin nasab. Memang lebih baik kita melibatkan orang. Tetapi kalau Anda ingin melakukan sendiri, itu juga bisa. Maksudnya ada langkah-langkahnya, cara-caranya. Nah, bagaimana caranya kita untuk meruqyah apabila kita mengalami gangguan jin nasab? Yang pertama, seperti biasa, Anda ambil wudhu dulu ya. Setelah itu kalau bisa sholat 2 rakaat, sholat mutlak atau sholat sunnah sesudah wudhu. Barulah setelah itu Anda duduk santai, rileks, menghadap ke kiblat. Nah, ini yang banyak gagal ketika menangani masalah jin nasab. Saya tidak ketemu kalinya, saudara, mendapati pasien yang datang ke saya dan pasien ini ketika mengalami jin nasab sebelumnya sudah diruqyah dan dilakukan apa saja. Banyaklah. Tetapi pada akhirnya gagal dan alhamdulillah ketika kita tangani qadarullah akhirnya banyak yang disembuhkan oleh Allah. Bukan berarti di sini saya ini mengatakan hebat, tidak saudara. Karena memang jin nasab ini berhubungan dengan kontrak. Jadi sama dalam hal teknis apapun, ketika di situ ada ikatan, pengikat, dan kalau kita mau membuka langsung, maka jangan harap kita mudah membukanya. Nah, inilah yang kenapa banyak pasien yang sudah kena jin nasab itu sulit ditangani karena biasanya langsung diruqyah. Sehingga berulang-ulang tidak keluar-keluar, akhirnya peruqyahnya tidak datang lagi, dan itu cerita yang disampaikan ke kami. Makanya saya lebih menyarankan Anda melibatkan peruqyah syariah yang sudah profesional. Oke, sekarang saya akan melanjutkan langkah-langkahnya. Setelah Anda duduk menghadap kiblat, nah ini yang paling penting ya. Berdoalah kepada Allah, berikrar diri kepada Allah. Ya Allah, pada hari ini hamba berikrar kepadamu ya Rabb, menyatakan hamba terlepas dari jin apapun yang berbentuk nasab, bila mana jin tersebut ada di tubuh kami. Saya berlepas diri dan tidak lagi menyatakan ada hubungan, memutuskan diri dari semua jin-jin yang sifatnya jin nasab atau jin waris ya Allah. Ya Allah, keluarkan mereka dengan wasilah ayat-ayat ruqyah. Nah, setelah itu barulah Anda membacakan ayat-ayat ruqyah. Apa saja yang dibaca? Seperti biasa,
Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, untuk jin nasab ini bisa Anda tambah dengan membacakan surah An-Nisa ayat 56 yang bunyinya A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Nah, itulah saudaraku, bisa Anda tambah dengan ayat tadi. Nah, cuman biasanya kalau menyangkut jin nasab, kebanyakan Anda akan mengalami reaksi keras. Itu yang tingkat kesulitannya. Gimana tidak kalau Anda nanti itu tiba-tiba sudah nggak sadarkan diri. Nah, tapi boleh dicoba karena tiap orang berbeda-beda. Ada yang reaksinya tidak keras. Bisa jadi dengan Anda berikrar dulu memutuskan hubungan kontrak dengan jin ini, disitulah jin terkadang sadar. Ada yang seperti itu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus ikuti channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Dan jangan lupa yang ingin request tutorial ruqyah silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.